Shalom semuanya, selamat bertemu kembali di Kebaktian Online Agape. Saya berharap kita semua di sini masih berharap kepada Tuhan, walaupun keadaan memburuk, tapi mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami percayakan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You will there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you, oh God, Jesus. I offer you my life,
will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Tuhan Yesus, kami percayakan Kau ya Tuhan, akan segala kasih setiamu ya Bapa. Kau Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Kau Bapa yang selalu ada buat kami. Biarlah segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita muliakan Dia. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Kaulah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, segala pujian dan penghormatan hanya bagi Engkau saja Yesus. Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu selama-lamanya ya Bapa. Thank you Jesus. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segala
dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang ngawal dan arti dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Thank you, Jesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, salam damai sejahtera. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, di mana Tuhan Yesus memberikan suatu pernyataan, lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya akan bawakan dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 6. Dan saya beri judul Murid-murid Tuhan Yesus. Jemaat, mari kita dengarkan firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 6. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika orang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui dan kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak, kita akan memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan pengertian dalam kehidupan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami adalah anak-anak-Mu, kami ingin membuka hati pada saat ini, bila kuasa dan hikmat-Mu akan menyertai kami, sehingga kami mengerti akan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan ini. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, seperti yang saya nyatakan bahwa tema pada saat ini adalah murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan firman Tuhan sekali lagi saya ambil dari 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ke 6. Dan diawali dengan pernyataan oleh Rasul Yohanes, saudara, di mana Rasul Yohanes berkata, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai Yesus Kristus yang adil. Jemaat, surat Rasul Yohanes itu ditujukan kepada jemaat Tuhan. Maka dari sebab itu dia menyebutkannya, hai anak-anakku. Dan jemaat, mari kita perhatikan akan ayat ini, saudara. Di mana ayat ini memberikan suatu perkataan supaya kamu tidak berbuat dosa. Dan kita mengetahui, saudara, dosa inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan. Karena lewat Nabi Yesaya, Tuhan memberikan pernyataan, dosa inilah yang akan menghambat, yang akan memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa inilah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian Rasul Yohanes memberikan suatu pernyataan, saudara. Dikatakan apa? Dikatakan jika seorang berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, kita harus bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus
yang adil. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh lagi jemaat. Tetapi yang jelas saudara, bahwa kita ini seharusnya tidak berbuat dosa, tidak seharusnya kita berbuat dosa, tetapi kita masih berbuat dosa. Benarkah kita inilah orang-orang yang berdosa? Amat disayangkan, kita adalah orang yang berdosa, karena kita tetap ada dan hidup di dalam kedagingan ini, saudara. Maka dari sebab itu Rasul Yohanes dia memberikan suatu pernyataan, saudara, dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Dia berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kita adalah manusia yang berdosa, saudara. Tetapi jemaat, jangan kemudian kita berpikir kalau begitu nggak jadi masalah untuk berbuat dosa. Rasul Paulus dia berkata dengan tegas. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan ke-3, saudara. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Jawabannya, sekali-kali tidak. Maka dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita telah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya kedagingan kita pun juga mati bersama dengan salib Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita teliti lebih jauh lagi akan apa yang dinyatakan di dalam perikop ini, saudara. Kita perlu mempelajari apa yang sebenarnya Rasul Yohanes ingin nyatakan dalam kehidupan ini, saudara. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya katakan, percayalah pada Tuhan Yesus. Ayat yang kedua berkata begini, saudara. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa. Kita teliti ayat ini, saudara. Ternyata Tuhan Yesus itu mempunyai 2 jabatan, saudara. Jabatan yang pertama dikatakan bahwa dia itu sebagai pengantara. Pengantara pada Bapa. Penghubung, mediator yang menghubungkan manusia dengan Allah Bapa di surga. Saya ingin menggunakan kabar baik. Karena kabar baik lebih cocok dengan bahasa Inggrisnya, saudara. Dikatakan pembela. Nah, mungkin kita mengetahui kalau kita ada di dalam pengadilan, maka dalam pengadilan itu akan ada pembela yang akan membela orang-orang yang akan diadili. Kita akan menghadap Bapa di surga. Kita akan menghadap pengadilan Kristus. Tuhan Yesus adalah pembela kita yang akan membela kita. Dan jemaat, perhatikan saudara, di samping pengantara ada hal yang lain lagi, dikatakan bahwa ia adalah pendamai. Pendamai untuk segala dosa. Pendamai. Dan ini mengingatkan kita akan perjanjian lama, saudara, di mana dalam Keluaran 25 ayat yang ke-27 itu ada pernyataan tentang tutup pendamaian. Dan mungkin engkau perlu mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tutup pendamaian itu. Saudara, di atas tabut Allah itu ada 2 kerup. Dan di antara 2 kerup itu ada yang namanya tabut pendamaian yang dibuat dari emas, saudara. Dan hal ini Musa pernah mengingatkan kepada Harun. Harun diberitahu oleh Musa, kalau engkau masuk ke dalam ruang Maha Kudus, perhatikan, ada hal-hal, ada syarat-syaratnya yang harus kau lakukan supaya engkau tidak mati. Dan apa yang menjadi syaratnya itu, saudara, salah satu syaratnya itu adalah memercikkan darah. Darah lembu jantan muda.
di atas tutup pendamaian tersebut. Nah, itu ada di dalam kitab Imamat 16 ayat yang ke-14, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah sesuatu hal yang perlu dilakukan pada waktu itu. Di dalam kitab Perjanjian Lama dijelaskan dengan jelas. Tetapi kini kita ada di dalam Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan inilah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, saudara. Dan di mana penulis Ibrani memberikan suatu pernyataan, dinyatakan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 21, saudara, dikatakan oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke tempat kudus. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, the most holy place. Kalau saya terjemahkan, ke dalam tempat maha kudus. Karena kita mempunyai imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah. Tegasnya, saudara, darah Kristus inilah yang menyebabkan hubungan kita dengan Bapa menjadi akrab, dekat, dan dipulihkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dari sebab itu penulis Ibrani berkata, marilah kita menghadap kepada Allah. Karena darah Kristus inilah yang telah menjadikan kita boleh dan diizinkan karena kita dikuduskan oleh darah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disinilah kita kemudian mengingat akan pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Di mana Tuhan Yesus menyatakan, saudara, apa yang dikatakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jemaat, kita harus menyadari, kita harus mengetahui, kita harus mengimani bahwa ternyata Tuhan Yesus dan karya salib Kristus inilah yang memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dan kita harus mempercayai akan itu. Kita harus mempercayai akan Tuhan Yesus tersebut, saudara. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, apa yang ingin saya nyatakan setelah kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mari kita taati segala apa yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudara. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jemaat, kita mengenal Allah, dan karena kita mengenal Allah, kita akan mengikuti segala perintah-perintahnya. Maka dari sebab itu dapat saya simpulkan, saudara, orang-orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan itu dapat saya kategorikan adalah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dari sebab itu, jemaat, betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal Tuhan. Karena kalau kita mengenal Tuhan, kita mengetahui siapa Tuhan sebenarnya, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat yang menyelamatkan manusia, maka kita akan mentaati segala perintah yang dilakukannya, saudara. Tegasnya, saudara, dengan mengetahui Dia, mengenal Dia, maka kita akan mencintai Dia lebih dan lebih lagi. Kita akan menghargai, kita akan menghormati Dia lebih dan lebih lagi. Sehingga kemudian timbul rasa takut kita akan Tuhan. Dan karena kita mempunyai rasa takut akan Tuhan, maka kita akan membenci
segala kejahatan. Kita akan hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pemazmur berkata dengan tegas, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat, mungkin kita akan bertanya pada saat ini, bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Dia lebih dan lebih lagi? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan jemaat. Jika engkau benar-benar ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, yang pertama, engkau harus membaca firman Tuhan. Engkau harus merenungkan firman Tuhan. Amsal 2 ayat 4-5 berkata, saudara, di saat engkau membaca firman Tuhan, di saat engkau merenungkan firman Tuhan, dikatakan jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, jikalau engkau mengejarnya seperti mengejar harta yang terpendam. Dalam arti kata engkau berusaha menggali sedalam-dalamnya, mempelajari firman Tuhan, maka dikatakan engkau akan mendapatkan pengenalan akan Allah. Dan yang kedua, jemaat, engkau membutuhkan kuasa Roh Kudus. Di sini Rasul Paulus, dia mendoakan jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Dia berkata di dalam doanya, supaya Ia, yaitu Allah Bapa, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus supaya kita mengenal dan benar-benar mengenal Dia. Dan jika kita mengenal Dia, maka kita akan mentaati segala apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan. Dan jemaat, mari kita perhatikan saudara. Ternyata ada faedahnya. Mengenal Dia, mentaati perintah-perintahnya. Karena inilah sesuatu hal yang dijanjikan Tuhan. Di mana Tuhan berkata kepada Joshua, jika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan, jika engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah itu yang menjadi kehendak kita dalam kehidupan? Berhasil dan beruntung. Dan kuncinya saudara, yaitu kenalin Dia, taatin Dia. Poin yang ketiga saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Poin yang ketiga yaitu meneladani kehidupan Kristus. Setelah kita mengenal Dia, mentaati Dia, percaya kepada Dia, mentaati segala sesuatu yang Dia perintahkan, mari kita juga hidup seperti Kristus telah hidup. Ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut, saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, dikatakan jika kita benar-benar mengatakan bahwa Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Jika kita berkata bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, tegasnya kita berkata kita inilah orang Kristen, orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, maka firman memberikan suatu pernyataan. Rasul Yohanes berkata dengan tegas, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, mari kita memiliki komitmen supaya kita hidup seperti Kristus telah hidup. Dan jemaat, apa yang perlu ingin saya nyatakan pada saat ini? Saya akan mengawalin dengan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama 3,5 tahun melayani manusia yang ada di dunia ini, saudara. Dikatakan dengan tegas, pernyataan Tuhan Yesus sendiri dicatat dalam Matius 20 ayat yang ke-28. Dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayanin, tetapi anak manusia datang untuk melayanin, bahkan menyerahkan
nyawanya, menyerahkan kehidupannya untuk menebus dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat lebih jauh lagi, saudara. Apa yang perlu kita pertimbangkan supaya kita menjadi seperti Kristus telah hidup. Tentunya saya akan membawa engkau melihat beberapa daripada karakter Tuhan Yesus, saudara. Ada 3 hal yang ingin saya nyatakan sebagai karakter Tuhan Yesus. Yang pertama, saudara, yaitu adalah kasih dan peduli. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi dunia ini dan dia yang peduli akan segala kehidupan yang ada di dunia ini. Salah satu yang ingin saya ambil yaitu dari Lukas 7 ayat yang ke-13. Pada suatu hari dia bertemu dengan seorang janda di mana dinyatakan anak tunggalnya meninggal, saudara. Dan janda ini menangis. Dan pada waktu itu dikatakan apa, jemaat? Ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Itulah Tuhan. Dan karena hati yang tergerak oleh belas kasihan inilah, Tuhan menunjukkan kepeduliannya dengan membangkitkan anak yang telah mati itu. Yang kedua, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, yaitulah kerendahan hati, saudara. Dicatat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Saudara, dia adalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang mempunyai hak atas segala sesuatunya. Tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Menjadi manusia bersama dengan kita. Karena kerendahan hatinya, saudara. Jemaat, siapakah kita? Maukah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Maukah kita memiliki kerendahan hati dengan tidak meninggikan diri terhadap sesama? Poin yang ketiga, yaitu taat. Tuhan Yesus dikatakan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, mati di kayu salib bukanlah sesuatu yang perlu dibanggakan. Mati di kayu salib pada saat itu adalah penderitaan yang luar biasa. Mati di kayu salib pada saat itu adalah penghinaan. Bahkan dinyatakan itu adalah kutukan, saudara. Tuhan Yesus, dia mentaati apa yang menjadi kehendak Bapa. Dan dia mati di kayu salib. Mungkin kau ingat pada waktu dia ada di Taman Getsemani, dia berdoa, jika seandainya cawan ini pun diambil, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Seandainya dia bisa menghindarkan, dia mau dihindarkan. Tetapi bila kehendak Bapa, kehendak Allah Bapa yang terjadi dalam kehidupan. Dan kenyataannya, dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengakhiri apa yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Menjadi murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Marilah kita benar-benar menjadi murid Dia. Pengikut Kristus. Orang Kristen yang sejati. Marilah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Tanpa Dia, kita tidak akan dapat bertemu dengan Bapa di surga. Dan jemaat, karena Dia adalah Tuhan, mari kita taati segala apa yang diperintahkannya.
Karena segala perintah yang diberikan kepada kita adalah perintah yang senantiasa memberikan kebaikan. Dan jemaat, di dalam kehidupan ini, mari kita teladanin. Kita lihat segala sifat yang sedemikian indahnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita lakukan di dalam kehidupan ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena dunia melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Bila segala firman yang telah hamba sampaikan, Tuhan boleh menyempurnakan. Bila anak-anak-Mu akan diberikan pengertian yang baru dan diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baiknya. Di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, mari kita siapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Dan kita akan menyiapkan juga hati pada saat ini untuk menerima roti dan anggur ini. Kita akan diam sejenak, dengarkan pujian yang akan dinyanyikan dan hayati setiap kata-katanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious deep that grace appeared the hour I first Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. I once was lost, but now I found, was blind, but now I see. Bapa, ampuni segala kesalahan kami, kuduskan kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar,
nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Jemaat, firman memberikan suatu pernyataan, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia akan mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Mari kita imani pada saat ini. Kau angkat roti yang dinyatakan sebagai tubuh Kristus dan makanlah. Tubuh Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Demikian juga kau letakkan cawan ini di tangan kananmu dan minumlah. Darah Kristus memeliharamu dalam kehidupan yang kekal. Katakan amin. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu. Penderitaan-Mu di kayu salib telah Kau lakukan karena Engkau mencintai kami. Dan kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia-Mu dalam kehidupan manusia. Selamanya ya Bapa, seumur hidup kami akan bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Jemaat, kita akan masuk dalam doa syafaat pada saat ini. Kita akan mendoakan segala apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dunia ini dan juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar jemaat Tuhan. Bapa, kuduskan kami pada saat ini ya Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami. Firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa. Dan biarlah pada saat ini ya Tuhan, kuasa itu dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kami ingin menyatukan hati pada saat ini ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah dan penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Bila Engkau yang akan menyelesaikan, bila Engkau juga akan memulihkan segala penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, bila segala berkat yang telah Tuhan siapkan akan benar-benar dapat sampai kepada anak-anak-Mu ya Bapa. Tidak ada satupun yang akan dapat menghalangi berkat dari Tuhan. Dan kami ingin berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, bila Tuhan juga boleh membukakan segala jalan. Kami teringat akan orang tua kami, papa mama kami, suami, istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Kami ingin mendoakan mereka ya Bapa, bila sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Khususnya bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, berikan jamahan khusus. Jadikan mereka mengerti, jadikan mereka juga mengenal Engkau dengan benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Dan secara khusus pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan untuk negara-negara yang ada di dunia ini. Biarlah persatuan daripada bangsa-bangsa senantiasa ada ya Tuhan. Bila mereka senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan, tidak memikirkan akan pribadi atau negara, tetapi memikirkan akan keseluruhan umat Tuhan yang ada di permukaan bumi ini.
Kami ingin berdoa untuk gereja-gerejamu ya Bapa. Bila Engkau juga boleh menyertai para pemimpin gereja, memberikan kuasa dan hikmat, memberikan kemampuan bagi mereka untuk menjalankan segala apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk penyakit COVID-19. Bila para penderita pada saat ini diberikan kekuatan, diberikan pertolongan, bahkan dipulihkan dengan kuasa yang maha besar, kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berbelas kasihanlah akan dunia ini. Ampuni segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi-pribadi di mana saja telah Kau dengar juga ya Bapa, dan Kau juga akan menjawabnya. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah dengan sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menurut balasan. Katakan amin. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hand, His feet. My Savior on that cursed tree. His body bowed and drenched in tears. They'll lay Him down in Joseph's tomb. The entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Then on the third at break of dawn, The Son of Heaven rose again. O trampled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Then on the third at break of dawn, The Son of Heaven